Bapak Ibu terkasih, saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu ya. Ada sebuah cerita bahwa ada sebuah gereja yang sedang melakukan pembangunan gereja ya, dan pada waktu itu ketua panitia pembangunannya mengumpulkan beberapa jemaat, donatur gereja lalu menyampaikan di hadapan mereka semua. Ini ada sebuah kabar yang baik dan ada kabar yang sebetulnya kurang baik. Wah, ini semua jemaat yang mendengarkan ketua panitia pembangunan mulai penasaran, wah kira-kira kabar apa ya itu? Lalu ketua panitia pembangunan ini menyampaikan, saya ingin menyampaikan kabar baiknya terlebih dahulu. Kabar baiknya itu adalah puji Tuhan karena dana yang diperlukan untuk pembangunan gereja sudah tersedia. Oh puji Tuhan, jemaat-jemaat kemudian merasa lebih lega hatinya. Lalu kemudian ketua panitia pembangunan ini menyampaikan kabar yang kurang baiknya itu adalah sebetulnya setiap uang yang tersedia itu masih ada pada rekening Anda semua. Ya. Oke, tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah membangun rumah Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dan bagaimana kita bersama sebagai umatnya, kita terlibat untuk membangun rumah Tuhan bersama-sama ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadikan kita sebagai umat yang mau terlebih lagi terlibat di dalam melayani Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan kita buka sama-sama Keluaran pasal 25 ayat pertama dan seterusnya. Keluaran pasal yang ke-25 Perjanjian Lama, saya pakai Alkitab versi terjemahan baru yang edisi kedua ya Bapak Ibu terkasih, Anda bisa mengikuti juga. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 25 dimulai ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku dari setiap orang yang tergerak hatinya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, benang ungu tua, ungu muda dan merah tua, linen halus dan bulu kambing. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wangi, permata krisopras dan permata tatahan dan sebagainya untuk baju efod dan untuk tutup dada. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, itu firman Tuhan, supaya aku bersemayam di antara mereka. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya, demikianlah kamu membuatnya. Ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah sebuah kisah di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk Musa berbicara kepada umat Israel pada waktu perjalanan mereka di padang gurun untuk mendirikan tempat Tuhan bersemayam yang namanya adalah kemah suci. Nah kemudian bagaimana sih Tuhan memerintahkan Musa dan umat Israel untuk membangun kemah suci? Bagaimana untuk mereka membangun kemah suci ini? Yang pertama saudara-saudara, agar kemah suci ini bisa didirikan, maka mereka harus membawa persembahan khusus. Kita lanjutkan ceritanya di dalam Keluaran pasal 35 ayat 4 dan seterusnya. Membawa persembahan khusus di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 35 ayat yang keempat. Berkatalah Musa kepada segenap umat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah dari antaramu persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang tergerak hatinya membawanya sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Ya, ada emas, perak, tembaga dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara-saudara, setelah menerima perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa, kemudian dikisahkan demikian. Lanjut ya, kita lewati beberapa ayat-ayatnya, lanjut ke ayat yang ke-20 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, ayat 20, lalu pergilah segenap umat Israel dari hadapan Musa setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Jadi kemah suci ini didirikan, salah satunya perlu modal. Dan modalnya itu berupa persembahan khusus yang memang dibawa oleh setiap jemaah pada waktu itu. Untuk membuat kemah pertemuan, untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya. Ya, ayat 21, dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya, baik laki-laki maupun perempuan, membawa anting-anting hidung,
anting-anting telinga, cincin meterai, dan kalung, segala perhiasan emas. Demikian juga setiap orang memberi persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Setiap orang membawa apa yang dimilikinya berupa benang ungu tua, ungu muda, merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit halus. Setiap orang yang hendak memberi persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan itu bagi Tuhan, dan setiap orang yang memiliki kayu akasia membawanya untuk membuat segala perlengkapan ibadah. Itulah rupa-rupa persembahan khusus yang dibawa oleh orang-orang Israel kepada Musa untuk pembangunan kemah suci. Yang dimaksudkan dengan persembahan khusus, ya, sesuai dengan cerita ini adalah barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Israel sebagai persembahan sukarela bagi Tuhan. Ya, dan waktu itu berupa materi, berupa barang, bahan-bahan, berupa benda-benda yang berharga, perhiasan mereka bawa, yang mereka miliki dan memang cocok digunakan speknya untuk pembangunan kemah suci. Tapi saudara-saudara, kalau kita belajar mengenai persembahan yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan, ternyata persembahan itu juga belum tentu loh semuanya diterima begitu saja oleh Tuhan. Ya, kalau kita pelajari sedikit mengenai prinsip bagaimana manusia membawa persembahan di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar, kita flashback dulu. Kilas balik dulu ke masa-masa sebelumnya. Bagaimana persembahan yang diberikan oleh anak-anak manusia yang pertama. Di dalam kitab Kejadian, ya, disitulah kata persembahan yang pertama kali muncul. Yaitu persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 2 dan seterusnya. Kita akan pelajari nih, ya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Inilah cerita ketika manusia pertama melahirkan Habel, adiknya Kain, kemudian Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Ya, nah saudara-saudara, ini adalah tindakan memberi persembahan yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab. Kain dan Habel sama-sama punya profesi yang berbeda. Mereka punya inisiatif untuk membawa persembahan. Dan memang inilah yang menjadi prinsip kita ini, mengakui bahwa segala sesuatu yang saya dan Anda miliki kan berasal dari Tuhan. Dalam bentuk ucapan syukur kita kepada pencipta kita mau membawa sesuatu kepada pencipta kita. Kurang lebih itulah inisiatif yang dilaksanakan oleh Kain maupun Habel. Tetapi ternyata ada penilaian yang langsung dicatatkan di situ, ternyata Tuhan lebih berkenan kepada korban persembahannya Habel dibandingkan Kain. Apa yang terjadi di sini? Ternyata kalau kita baca baik-baik, atau mungkin Anda pernah merenungkan, memikirkan, iya ya, kok persembahannya Habel diterima sama Tuhan, tapi persembahannya Kain kok tidak? Kalau Anda mungkin baca, apakah karena hanya sebagian yang diberikan oleh Kain ini, yaitu berupa hasil bumi, karena Kain adalah seorang petani ya kan, lalu Tuhan gak berkenan karena cuma sebagian? Atau jangan-jangan Tuhan itu suka yang berlemak. Ya, soalnya Habel itu kan seorang peternak. Kemudian ngambil dari korban sembelihan dari kambing dombanya dipersembahkan. Juga bersama lemak-lemaknya tuh kata firman Tuhan. Jangan-jangan Tuhan suka nih yang berlemak. Oh bukan itu saudara-saudara, bukan masalah jenisnya. Tetapi kalau kita mau perhatikan baik-baik, ya kita sambil bandingkan dengan perjanjian baru ya. Di dalam kitab Ibrani, kita akan lihat di situ dasar motivasi hati ketika Kain dan Habel membawa persembahan di hadapan Tuhan. Ya, ini akan menjadi prinsip juga bagi setiap kita ya. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ya, di sini kita akan lihat. Demikian firman Tuhan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi bukan karena lemak, tapi karena iman ya. Daripada korban Kain. Lanjutkan, dengan jalan itu ia memperoleh
Kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi saudara-saudara bukan karena jenis persembahannya. Tetapi persembahan yang diberikan oleh Habil itu berkenan kepada Tuhan oleh karena iman. Memang tidak dicatatkan secara detail sih oleh Musa penulis kitab Kejadian ini. Kenapa sih Kain mempersembahkan itu lalu kemudian ditolak? Tidak berimannya Kain itu seperti apa? Tidak dituliskan. Tetapi saya percaya satu hal bahwa Tuhan itu mengetahui segala isi hati seseorang. Tuhan tahu ketika Kain membawa korban persembahannya itu tidak disertai dengan iman, tidak disertai dengan ketulusan. Makanya persembahan yang dibawa oleh Habil itu lebih berkenan kepada Tuhan. Karena memang dicatatkan ini oleh penulis Ibrani. Karena Habil membawanya dengan iman. Jadi umat Israel pun ketika datang kepada Musa di zamannya Keluaran ini membawa perhiasan yang mereka miliki. Barang-barang, bahan-bahan yang mereka mau gunakan untuk pembangunan kemah suci. Mereka membawanya juga dengan iman di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, bagaimana umat Israel ini mendirikan kemah suci. Mereka melayani sesuai dengan keahlian atau talenta mereka. Karena ini adalah proyek bersama, bukan kerjaannya Musa seorang diri. Keluaran pasal 35 ayat 25 dan seterusnya. Kita akan pelajari di sini bagaimana orang-orang Israel ini mempersembahkan juga talenta mereka, bakat mereka, keahlian mereka. 25 dari Keluaran pasal 35, demikian firman Tuhan. Setiap perempuan yang memiliki keahlian memintal dengan tangannya dan membawa benang ungu tua, ungu muda dan merah tua serta linen halus hasil pintalannya itu. Semua perempuan yang memiliki keahlian dan tergerak hatinya memintal bulu kambing. Lanjutkan ayat yang ke-30 dan seterusnya. Lalu berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan dan berbagai keahlian. Dari ayat 30 dan 31 ini kita tahu bahwa yang memberikan keahlian, memberikan hikmat, memberikan pengertian, pengetahuan supaya manusia itu bisa berkarya, bisa melakukan keterampilan sesuai dengan keahliannya itu ternyata pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang belum tentu orang lain juga bisa lakukan sebaik Anda, itu pemberian Tuhan. Anda bisa menghitung lebih cepat dari kalkulator misalkan, itu keahlian yang Tuhan berikan. Anda juga bisa punya kepekaan untuk mendengarkan nada musik lalu Anda langsung tahu, oh ini kunci apa ini? Ini kunci G misalkan. Itu juga keahlian yang Tuhan sudah tanamkan. Anda bisa olah suara, bisa menyanyikan sesuatu lagu dengan baik. Orang yang mendengarkan pun langsung berkomentar, ini suaranya bagus gak fales. Nah itu keahlian juga yang Tuhan berikan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah lanjut ya. Ayat 32, ketika Tuhan memberikan keahlian untuk Bezalel dan seterusnya dikatakan demikian. Supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, tembaga. Dengan mengasah batu permata yang akan ditata, dengan mengukir kayu dan dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dirancang itu dan seterusnya. Ya, lanjut ke pasal 36 ayat pertama dan seterusnya juga. Bezalel dan ada temannya juga namanya Aholiab harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian. Yang dikarunia Tuhan keahlian dan pengertian sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, percayalah bahwa sama seperti Bezalel dan Aholiab, Tuhan pasti sudah mengaruniakan buat setiap kita masing-masing keahlian secara spesifik, secara khusus. Jangan Anda merasa minder sepertinya hanya orang lain atau orang tertentu yang punya keahlian, saya gak punya. Anda mungkin punya kemampuan untuk memasak lebih enak daripada yang lain. Ya memang itu Tuhan yang sudah berikan buat Anda. Anda punya keahlian untuk mengendarai kendaraan lebih jago daripada yang lain.
Ya, itu sudah kemampuan Anda, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan yang berikan buat Anda, dan itu semua juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Anda punya kemampuan untuk memahami sesuatu dan Anda bisa menjelaskan sesuatu dengan tepat, dengan baik kepada orang lain. Itu juga keahlian. Karena belum tentu semua orang bisa begitu. Ada orang tertentu yang mengerti sesuatu tetapi menjelaskan kepada orang lain, yang dijelaskan tambah bingung. Nah, mungkin bukan itu tempatnya gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, tentu saja saudara, ada motivasi yang harus berkenan juga di hadapan Tuhan ketika para umat Israel mempersembahkan keahlian mereka untuk mendirikan rumah Tuhan. Pasti mereka tergerak karena firman Tuhan mengatakan bahwa maka setiap orang yang punya keahlian tergerak dan terdorong hatinya untuk mereka ya memintal benang lah, mereka yang mengerjakan semua persiapan untuk kemah suci. Mereka terdorong hatinya karena cinta kepada Tuhan. Karena cinta untuk mendirikan kemah suci tempat Tuhan bersemayam. Mereka mempersembahkan keahlian mereka, tidak dicatatkan bahwa supaya mereka dapat untung. Mereka mempersembahkan keahlian untuk mendirikan kemah suci bukan supaya mereka kaya, bukan untuk kepentingan mereka, tetapi ternyata untuk kepentingan Tuhan. Tangkap ini baik-baik. Ketika Anda sudah diberikan keahlian, kemampuan, talenta, bakat, yuk kita belajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Suatu ketika, ya, di India, ini biasanya terjadi di India, saudara-saudara, ada seorang perampok yang baru saja merampok sebuah rumah. Kemudian perampok ini kabur setelah merampok dan orang-orang sekampung itu mengejar orang ini. Orang ini langsung lari ke hutan karena dikejar-kejar oleh orang-orang sekampungnya. Dia terengah-engah masuk ke dalam hutan lalu mendapati sebuah pohon yang begitu besar. Nah, kepercayaan di India itu adalah kalau ada orang yang bertapa di bawah naungan pohon besar itu dianggap orang suci. Karena perampok ini udah kecapean, dia ingin istirahat, lalu dia lihat barang rampokannya, ini ada kain, jubah, dia pakai yang paling bagus dan mahal itu, lalu dia pakai posisi semedi di bawah pohon besar supaya orang-orang kampung itu tidak ngejar dia lagi, kan udah capek. Ternyata tidak disangka-sangka orang kampung itu begitu melihat ada pohon besar lalu di bawahnya yang perampok yang sudah pakai jubah yang bagus itu dalam posisi semedi dan bertapa. Mereka kira, ini ada orang suci nih, kita harus hormat sama dia lalu minta berkat kepada orang suci ini. Maka orang suci ini bilang, selamat aku gak ditangkap. Lalu dia melepaskan berkat, kasih berkat. Nah, dan biasanya juga sebagai tradisi, orang suci ini kalau sudah memberikan berkat, maka gantian orang yang terima berkat itu harus membawa sesajen, bawa persembahan. Maka kembalilah orang kampung itu bawa makanan buat perampok ini. Ya. Dan itu berlangsung waktu demi waktu. Dan lama-kelamaan perampok yang menyamar menjadi orang suci ini kan mikir, ngapain ya saya susah-susah jadi perampok? Saya bisa menggunakan iman dari orang-orang tolol ini untuk mereka membawa makanan kepada saya. Saya cukup berperan sebagai orang suci, kayak saya kasih berkat buat mereka dan mereka datang untuk membawa makanan buat saya. Kenyanglah saya, terjaminlah hidup saya. Saudara-saudara, kalau kita ini juga melayani di dalam rumah Tuhan, motivasi hati kita itu supaya kita dapat makan, dapat uang, dapat ketenaran, atau memang motivasi kita untuk Tuhan. Karena bisa saja tampilan luarnya jubahnya itu orang suci, hatinya adalah perampok. Coba kita pikirkan baik-baik. Kalau kita mau tulus melayani Tuhan, biarlah memang tampilan luar kita memang melayani Tuhan, dari dalam hati kita pun kita juga mau dengan tulus mempersembahkan talenta kita kepada Tuhan. Amin ya? Oke? Ayo cek hatinya. Sebenarnya aku ini seperti perampok itu atau enggak ya? Aku ini benar-benar melayani di rumah Tuhan tulus atau enggak ya? Oke, lanjut ya. Bagaimana orang-orang Israel membangun kemah suci? Yang ketiga, mereka membangunnya dengan dilandasi dorongan dan kerelaan hati. Lanjut di dalam Keluaran pasal 35 ayat 21 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang
tergerak hatinya. Jadi ketika mereka datang bawa persembahan, mereka mau membangun kemah suci, tergerak hatinya. Dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan, untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya. Karena kalau gak rela gak jadi nih kemah suci. Baik laki-laki maupun perempuan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kalung. Segala perhiasan emas. Demikian juga setiap orang memberi persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Mereka tergerak hati karena didorong rasa cinta. Mengasihi Tuhan, itu dia. Dan ayat 29, setiap laki-laki atau perempuan yang rela hatinya membawa sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa supaya dilaksanakan. Orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ya, jadi sekali lagi orang itu rela memberi karena mengasihi Tuhan. Jadi saudara, sewaktu Anda datang ke rumah Tuhan dan Anda memberi persembahan kepada Tuhan, Anda itu rela memberi atau tidak? Atau karena ini bagian dari liturgi ibadah gereja. Wah, yang lain memberi. Ya sudahlah, saya juga tak ikut memberi. Oh, sekarang cara persembahannya dengan scan kris yang ada di depan tempat duduk. Yang lain kok gayanya memberi, saya juga ikutan memberilah supaya saya tidak dihujat oleh netizen misalkan gitu. Ya enggak saudara. Gak usah peduliin yang lain benar-benar memberi atau enggak, mereka benar-benar skin itu QRIS-nya atau enggak. Asal kita punya hati, aku ingin tetap memberi pada Tuhan, entah yang lain beri atau enggak beri, masukkan di dalam amplop atau enggak masukkan, saya tetap tulus memberi. Itu loh maksudnya, kita harus dengan motivasi yang benar. Jangan seperti Ananias dan Safira, kalau kita melihat kejadian di dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 dan seterusnya. Karena pada waktu itu ketika, ya kita lihatlah ya ayatnya ya, Kisah Para Rasul pasal 5, cerita tentang Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki namanya Ananias, ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, Ananias ini menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di kaki para rasul. Karena trending yang terjadi pada waktu gereja mula-mula masa itu adalah umat Kristen mula-mula membawa persembahan, hasil entah penjualan apanya mereka, ladang, tanah dan sebagainya, diletakkan di kaki rasul-rasul. Mereka itu FOMO, tahu ya FOMO ya? Fear of missing out gitu ya. Jadi supaya gak ketinggalan trending zaman itu, kita juga lah kita jual nih ya. Dan dengan setahu istrinya, tapi jangan semua ya. Kan sayang, kita bisa sebagiannya kita tabung, diinvestasikan, sebagian lagi supaya ikut ngetren di antara umat Kristen mula-mula kita persembahkan di bawah kaki rasul. Tapi ternyata itu adalah sebuah penipuan di hadapan Tuhan. Ngapain ngetren di hadapan manusia sedangkan di hadapan Tuhan tidak berkenan. Akhirnya putuslah nyawanya Ananias. Waktu itu istrinya gak sama-sama dengan dia. Hanya dibawalah Ananias untuk dimakamkan. Nyusullah istrinya, ditanyain sama Rasul Petrus. Bener gak kalian suami istri sepakat sudah memberikan persembahan segini di hadapan Tuhan? Lalu Safira berkata, iya bener kok memang segini nih hasil penjualan semua aset kita. Nih semuanya untuk gereja. Ya kamu bukan mendustai manusia. Kamu mendustai Roh Kudus, putus juga nyawanya. Saudara, lewat pelajaran ini kita mau memiliki hati yang lebih berkenan ya saat kita membawa persembahan. Mau sukarela, karena cinta di hadapan Tuhan, bukan karena FOMO itu tadi. Ya. Lalu berikutnya lagi, ada orang yang kepingin memberi persembahan, tetapi supaya tenar, motivasinya juga agak benar. Cerita dari Simon si penyihir yang bertobat. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ya, karena pada waktu itu dalam pelayanan rasul-rasul, Simon ini pun juga bertobat. Awalnya dia adalah seorang ahli sihir. Dia sampai membakar semua buku-buku mantra-mantra dan dia bertobat. Tetapi ketika dia melihat pelayanan rasul-rasul, kok keren ya. Rasul-rasul tumpang tangan, lalu orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, singkat cerita, lihat nih Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang pada mereka. Pingin ngasih uang, pingin ngasih persembahan.
Tapi apakah dia ingin mempermuliakan Tuhan dengan hal itu? Ternyata bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Dia ingin mempermuliakan dirinya sendiri. Dia pengen terkenal, pengen famous supaya followers TikToknya banyak kayaknya. Ya. Lalu dilanjutkan ayat 19. Dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang ia menerima Roh Kudus. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu, persembahanmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uangmu. No way, gak bisa. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar ya, saat kita datang di rumah Tuhan, punyalah sikap hati seperti orang-orang Israel yang ingin mendirikan kemah suci. Mereka datang dengan membawa persembahan khusus mereka. Mereka mempersembahkan keahlian talenta mereka. Dan juga mereka memberikan dengan kerelaan hati. Jadi dilandasi dengan dorongan dan kerelaan hati, umat Israel membawa persembahan khusus mereka. Dan membuat kemah suci seturut keahlian yang memang sudah Tuhan karuniakan buat mereka. Nah, kita lanjutkan. Kalau mereka sudah mendirikan kemah suci seperti itu, what's happen next? Apa yang terjadi selanjutnya? Wah, ini seru nih ceritanya ya. Lanjut di dalam Keluaran pasal 36 ayat 5 dan seterusnya. Ya. Singkat cerita, ayat yang kelima dari Keluaran pasal 36 dikatakan, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan. Kalau mereka sudah terdorong hatinya, bisa lebih-lebih loh persembahan bahan yang dibutuhkan itu. Ayat 6. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian. Baik laki-laki maupun perempuan gak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup. Bahkan berlebih. Nah akibatnya, ya hanya sukseslah pembuatan dari kemah suci. Dan lanjut nih ayat-ayat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 32 dan seterusnya dikatakan Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 33, Musa membuat pelataran di sekeliling kemah dan mezbah itu dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan menyelubungi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ini. Bapak Ibu terkasih, apa sih tujuannya untuk mendirikan kemah suci pada masa itu? Rupa-rupanya supaya Allah bersemayam dan supaya kemuliaan Tuhan turun bagi umat Israel dan Tuhan akan menuntun umatnya menuju ke tanah yang dijanjikan. Dan saat kita datang beribadah dalam rumah Tuhan, ketika Anda juga mungkin dikhotbahi, Anda juga diarahkan oleh pemimpin jemaat, mari bersama-sama kita membangun rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa persembahan kita, entah itu dana, entah itu talenta, keahlian kita, semata-mata untuk kita merindukan kemuliaan Tuhan hadir di dalam bait sucinya. Supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan oleh saya dan Anda dan juga oleh orang-orang terhilang, mereka yang belum bertobat. Datang di rumah Tuhan ini, datang di gereja ini, mereka merasakan sentuhan jamahan Tuhan yang mengubahkan hati. Ketika kita datang ini bukan hanya sekedar bawa, ya gereja ini perlu berapa sih? Saya bawa sumbangan, saya bawa persembahan, saya bawa dana saya, harta yang saya miliki. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi apapun yang kita bawa sebagai persembahan, entahkah itu juga uang kita, talenta kita, waktu kita, semata-mata supaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu terkasih, harusnya seperti itu. Dan sekarang bagaimana kita bisa terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan ini? Yang pertama, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan memberi persembahan khusus. Persembahan ini namanya persembahan khusus ya, bedakan dengan persembahan rutin. Saya percaya setiap kita umat Kristen sudah terbiasa dan sudah rutin kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi yang namanya persembahan khusus ini
benar-benar kita khususkan. Contoh, saat kita bawa amplop ini. Ya, Anda nanti bisa lihat amplop yang sudah disediakan di gereja ini kan ada beberapa yang bisa dicentang nih, kotak-kotak kosongnya. Anda lihat, Anda mau khususkan untuk apa? Ya, jangan centang umum, oh persembahan khusus saya centang umum. Ya jangan, ya memang ada tulisan umum di sini. Ya, nggak usah dicentang lagi kayaknya. Ada yang khusus memang untuk ya persepuluhan, diakonia, bahkan pembangunan atau bahkan ada kolom kosongnya. Saya mau khususkan ini untuk, ya gak apa-apa ya. Tapi jangan ditulis namanya siapa gitu ya. Karena kita ini bukan untuk pembagian kepada, oh saya mau berkatin dia sebetulnya. Saya mau berkati untuk member CG nomor sekian atas nama ini, bukan ya. Ini bukan sumbangan amal saudara. Tetapi ini dikhususkan untuk rumah Tuhan yang untuk apa? Misalkan seperti itu. Karena Anda sedang tergerak hatinya ke situ. Nah, ketika Anda datang membawa persembahan khusus, saya dorong Anda semua sepulang dari ibadah ini, nanti minta lah ya sama Asher atau ambil di kotak persembahan, ambil. Ya, gak usah bilang siapa-siapa, ambil aja, gak apa-apa, gratis gak usah bayar kok amplopnya ya. Anda khusus berdoa juga sepakat antara suami dan istri. Karena ini adalah persembahan khusus, didoakan secara khusus dan waktunya pun khusus, mau kapan aja boleh. Entah minggu depan, bulan depan, Anda khususkan datang di hadapan Tuhan dengan iman. Ingat ya, sama seperti Habel juga membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman, bukan karena lemak-lemak dari kambing domba itu. Karena iman dia bawa di hadapan Tuhan. Entahkah Anda beneran mau ngisi di sini secara nominal tunai, atau Anda bisa scan krisnya ini, saudara-saudara. Anda bawa, Anda doakan Tuhan. Aku ini lagi tergerak apa ya untuk memberi sama Tuhan. Seberapa ya Tuhan nominal yang Tuhan gerakkan kepadaku. Berdoa antara suami dan istri, cross check bersama-sama. Dan ini biasanya juga saya lakukan, saya bersama dengan istri. Ada kalanya kita perlu melakukan penaburan untuk gereja atau rumah Tuhan. Saya diskusi dulu sama istri, yuk sama-sama kita berdoa. Ada kalanya kita ambil waktu doa puasa bersama-sama. Di waktu yang terpisah, sebenarnya saya sudah muncul nih, nominalnya sekian misalkan. Ya, karena kesibukan, pekerjaan dan sebagainya, belum sempat ngobrol. Istri saya doa sendiri, saya doa sendiri, kemudian kita cek konfirmasi. Belum sempat saya ucapkan nominal tertentu, istri saya sudah ngomong duluan, yuk kita kasih persembahan sekian untuk gereja. Saya juga kaget, lu tahu dari mana? Saya nih ngomong sama Tuhan, saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya nominal segini, kamu dapat bocoran dari mana? Lu kan kita menyembah Tuhan yang sama. Loh, itu nominal yang juga saya pikirkan. Lihat ya, ada kuasa kesepakatan. Ketika kita mau memberi dengan tulus, memberi dengan iman, Tuhan itu bisa mengkonekkan hatinya suami dan istri dan tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada tawar-menawar juga, oh jangan segitulah, ini kita masih punya kebutuhan ini itu dan sebagainya. Kita memberi untuk rumah Tuhan. Ya, dari apa yang kita miliki, ya, jangan pakai kreditnya mana, lalu Anda nanggung itu, malah gara-gara memberi kepada rumah Tuhan, malah Anda punya hutang dan sebagainya. Jangan, dari apa yang Anda miliki. Bawalah persembahan Anda datang kepada Tuhan, pakai iman, bukan pakai kalkulator. Yang kedua, bagaimana kita membangun rumah Tuhan atau gereja ini. Terlibatlah di dalam pelayanan connect group atau di dalam ministry gereja Bapak Ibu Saudara. Persembahkan keahlian Anda, persembahkan talenta Anda yang bisa nyanyi. Ayo Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa melayani bersama-sama sebagai tim worship, menyembah Tuhan bersama-sama. Atau di dalam connect group, ketika Anda mulai dipromosikan menjadi sponsor di dalam connect group. Anda belajar untuk menanggapi, kenapa sih kalau pemimpin CG itu menunjuk Anda sebagai sponsor di connect group, berarti Anda punya keahlian. Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk Anda memimpin orang lain, dan itu bisa dilihat oleh pemimpin rohani Anda. Jangan Anda tolak, oh maaf yang lain aja ya. Ketika Anda dipromosikan mau diangkat menjadi CG leader yang baru, Anda, oh jangan saya, kasih kesempatan lah sama yang lain. Itu namanya merendahkan diri di atas Monas, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap tinggi hati Anda. Ya, jangan menolak, karena inilah yang menjadi misi atau kegerakan di gereja Marsyaron. Kita mau menjangkau, kita mau memuridkan, kita mengutus. Siapa lagi yang bisa diutus? Dan bagaimana Anda dimuridkan? Anda tuh dimuridkan, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Karena Anda punya talenta untuk memimpin. Gunakan itu di dalam connect group. Ya misalkan di marketplace,
Di dunia pekerjaan Anda sekarang, Anda mungkin jadi koordinator. Anda menjadi penanggung jawab untuk beberapa orang di kantor Anda. Berarti Anda punya talenta memimpin. Kenapa talenta untuk Anda memimpin orang lain itu juga tidak ada kembangkan dan tidak ada persembahkan kepada Tuhan lewat kepemimpinan di dalam Connect Group? Ayo, selain kita datang membawa persembahan khusus di hadapan Tuhan, persembahkan juga talenta dan keahlian Anda. Apapunlah yang Anda bisa. Anda mungkin orangnya ramah gitu ya. Anda bisa melayani sebagai asyir. Anda suka berdoa, Anda bisa melayani sebagai pendoa. Anda suka pegang-pegang gadget dan sebagainya, Anda bisa melayani tim iHub. Anda suka kamera, fotografi dan sebagainya. Anda bisa juga jadi bagian sosial media, fotografer dan sebagainya. Persembahkan keahlian talenta Anda, baik dalam Connect Group maupun dalam ministry. Dan yang ketiga ya, yang juga paling penting, lakukan itu dengan kerelaan hati. Mari kita membangun gereja kita bersama-sama ini dengan kerelaan hati. Bukan karena FOMO ya, bukan karena tren semata, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Anda rela. Anda rela bila Anda cinta. Anda pasti akan rela membawa persembahan khusus Anda kalau Anda cinta Tuhan. Cinta kepada rumah Tuhan. Bukan sebuah paksaan, bukan sebuah tekanan, tetapi karena kecintaan. Oh Tuhan, terimalah persembahanku ini. Oh Tuhan, terimalah talentaku ini. Rela kok aku Tuhan, rela aku mempersembahkan waktuku yang sekian jam ini Tuhan untuk aku melayani di gereja misalkan. Rela Tuhan aku mempersembahkan talentaku untuk dipakai di CG, dipakai di dalam pelayanan gereja. Karena cinta kepada Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lakukan hal ini ya. Dengan kerelaan hati, berilah persembahan khusus Anda dan gunakan talenta yang Anda miliki untuk melayani Tuhan dan membangun gerejanya. Amin.